Bun, kunci berangkas aku bawa loh. Duit lu berapa sih emangnya? Iya nggak ada ya kak. Ibu-ibu juga manusia ya, bukan Iya, superhero ya. benar. Superhero yang kadang mengeluh. Hadepin anak tantrum tuh gimana, itu kan gak ada yang ngajarin, Grace. Pacaran cuma sekian persennya dari pernikahan, semuanya tuh terkuak gitu dalam hubungan pernikahan kan. Lihatnya nanti kalau mama keriput kayak gini, jangan mah kayak opung-opung ini, mau kayak opung-opung ini, gue bilang gitu kan. Gimana kalau misalkan besok-besok kali aja nih kita bisa buka cerita-cerita dari para pelanggan kita. Boleh. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Ya. Hai. Selamat datang di podcast Tos Serba, terima obrolan serba ada. Kembali lagi bersama kita berdua, Yes. Grace dan juga Tika. Yeay. Udah berapa lama banget nih kita vakum ya? Cleaner kali. Vakum cleaner. Gimana Grace? Kehidupan menjadi ibu-ibu di rumah. Abis Lebaran, ART udah pulang belum? Ntar lagi pulang. Oke. Yeay. Berarti lo gak ada drama ART lah ya? Ya kalau drama mah pasti ada ya, namanya juga dua pemikiran menjadi satu ya kan. Bukan, maksud gue kayak drama ART setelah Lebaran ya tiba-tiba dapet WhatsApp. Oh iya. Karena gue hari ini Terima pas kabar. banget. Enggak, bukan gue, kakak gue. Oh. Jadi tuh ART-nya di rumahnya tuh udah bestie banget nih. Terus? Udah berapa tahun udah bestie banget. Terus katanya ART-nya juga udah suka banget kerja di rumah itu. Tiba-tiba hari ini banget dikabarin sama kakak gue, nih si Mbak R WhatsApp aku Nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Tapi sebelumnya dia ada bilang nggak kalau dia nggak balik atau dia Enggak. bilang mau balik? Enggak, dia bilang pokoknya mau balik. Kan jadi kan kakak gue kan bukan di Jakarta ya, di Semarang, Bali. enggak di Semarang. Terus mereka Lebaran lagi ke Jakarta nih. Mereka masih belum nyampe di rumah di Semarang. Kunci rumah dipegang sama si mbaknya. Lah, terus? Ya berarti kan abis Lebaran mbaknya balik lagi Balik dong. bener. Ternyata tiba-tiba di WhatsApp nggak balik lagi. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Kayak, Bu maaf ya, hari ini aku nggak jadi kerja lagi di rumahnya ibu gitu. Kunci rumah udah aku gojekin, udah aku paketin. Bisa aja ya. Goks. Berapa tahun dia tuh di situ? Udah lumayan lama ya, 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Oh iya. Cuman ya itu, maksudnya dari kemarin dikasih tahu balik ternyata. Ya maksudnya sampai dikasih kunci buat dia balik kan duluan udah gitu kan. banget dong. Udah percaya banget. Iya, Mbak gue juga sih bawa kunci, bahkan sampai kayak tadi baru di WhatsApp gini. Bun, kunci berangkas aku bawa loh. Kunci Terus gue kayak gini, masa sih Mbak? Gue aja nggak inget gue. Kunci berangkas. Duit lu berapa sih emangnya? Ya nggak ada ya kan, makanya ada di berangkas. Tapi dia bilang kayak kalau mbak-mbak yang macam-macam pasti udah dibongkar nih. Kayak nextnya perlu undang dia deh kesini deh. Iya, itu udah cita-cita kita dari kemarin kan, ngundang Desi lo kesini. Tapi belum sempet ya. Iya, dan ternyata itu adalah hal-hal kecil, drama-drama kecil ketika kita menjadi ibu-ibu. Iya, nggak kecil sih nggak itu. Ternyata kayak tuh bikin mumet juga kan. Iya. Tapi gue rada-rada maksudnya gue tuh kalau nggak ada dia tuh kayak bingung sih, karena siapa yang ngejagain anak-anak gue. Gue kerja ya kan, suami gue juga kerja. Bingung sih gue cukup bergantung sih emangnya. Iya, dan ternyata yang ternyata akhirnya sampai saat ini gue pelajari adalah anjay. Ternyata nggak ada yang bisa mengajarkan kita menjadi ibu-ibu ya. Termasuk kayak gini, maksud gue kayak dari dulu nyokap gue pun juga ada drama ART yang tiap abis Lebaran itu pasti ada aja yang nggak pulang lah, tiba-tiba dia bukan pulang kampung ya, Lebaran nggak pulang kampung, tiba-tiba setelah Lebaran mau pulang kampung dan nggak balik-balik lagi. Ternyata kan ada. Nah itu kan tidak terinfokan ke kita sampai akhirnya kita setelah menjadi motherhood, setelah menjadi ibu-ibu tuh baru merasakan. Iya, karena kita nggak ada yang ngajarin ya, kayak ya udah berdasarkan aja. Kayak yang lo hadapin aja hari ini. Iya, ya kan. Kadang bener-bener kangen sih gue kayak, dulu gue tuh kalau misalnya belum punya anak tuh gimana gitu kan, kayak gajian buat gue doang gitu. Terus kayak sekarang kayak gitu lagi. Bahkan nggak ada yang ngajarin kita kalau ternyata kalau punya anak atau abis nikah pun ada bil yang harus dibayar. Iya. Menjadi dewasa itu
gak enak gitu kan. Kalau dulu kan kita kecil pengen cepet-cepet gede, pengen cepet-cepet kerja sendiri, pengen punya uang sendiri. Terus pas sudah punya uang sendiri, udah kerja sendiri, pengen nikah. Supaya kayak pengen ada yang nemenin tiap hari. Udah nikah pengen cepet-cepet punya anak karena biar rame gitu. Tapi emang that's manusia begitu sih Iya, ya. emang gak pernah puas ya kalau jadi manusia ya. Dan Iya gak pernah cukup. ternyata kayak wah gokil sih emang jadi as a mother, sebagai orang yang ngurusin rumah juga iya, terus ngurusin anak-anak juga iya, bahkan kayak perintilan-perintilan di luar rumah pun yang ngurusin tuh ibu-ibu ya, mama ya. Iya karena nggak tahu ya, kayak perempuan itu kayak didesain tuh ini apa namanya, bisa segalanya gitu, multitasking gitu. Kayak kemarin gue baru ngobrol sama suami gue juga kayak emang wanita tuh diciptain satu overthinking, kedua itu emang si paling bisa ngerjain segalanya. Nah kalau cowok tuh lebih kayak yang slow, bodo Iya, amat, kayak YOLO gitu kan. Terus kayak masalah hari ini ya hari ini aja, kalau kita kan nggak bisa masalah Iya hari ini benar, itu nggak bisa sampai sih. 2 minggu ke depan tuh kita pikirin Benar, kan. benar banget. Itu sih makanya kayak kalau misalnya udah kayak gitu, menurut lo kayak normal nggak seorang ibu tuh ngeluh gitu, atau kayak apa ya, kayak gerutu, atau kayak ya udah lo terima aja gitu, bersyukur aja kan gitu kan ya, Iya, orang-orang kayak iya. udah syukurin aja, masih banyak orang yang belum bisa married gitu, belum ketemu jodohnya. Kalau gue sih, kalau menurut gue lo mengeluh dan kayak menggerutu segala macam itu normal sih. Karena kan ibu-ibu juga manusia ya, bukan Iya, superhero benar, ya. benar. Superhero ya kadang mengeluh gitu. Ibu juga Dinyanyi manusia, lagi kan. punya rasa, ya kan? Itu tuh kayak sesuatu hal yang normal sih, cuman mungkin ya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang wanita itu nggak bisa terlalu berlarut-larut dengan dengan kemisuh-misuhannya itu. Karena mau nggak mau kalau misalkan kita terlalu banyak misu-misu, terus terlalu banyak menggerutu, yang ujung-ujungnya tuh kebutuhan rumah tangga tuh nggak bakal berjalan dengan baik gitu loh. Tapi kan menurut gue tuh sebenarnya bukan lama misu-misu. Ibu-ibu tuh misu-misu tuh lama gitu, tapi dikerjain itu sih. Kayak bodo amat misu-misu kayak tapi beres, kerjain gitu. Cuman emang penuh dengan kayak mulut yang ngeluh aja tiap hari gitu. Soalnya kadang kalau misalkan gue terlalu capek, gue tuh males jadi kerjaan apa-apa. Lo yang ngomong Iya, kayak gitu ya. itu kalau gue. Jadi kalau misalkan gue udah capek banget, ya capek dengan kerjaan, capek dengan di rumah gue ngurusin bocah, walaupun gue kerja ya di rumah tetap ada nyokap gue yang ngurusin. Cuman kan ketika lo pulang, lo langsung ketempelan sama anak lo. Nah kadang itu yang bikin gue kayak agak capek ya ternyata ya, kayak di kantor gue abis kerja ini seharian, nyampe rumah pun juga nggak dapet momen buat istirahat gitu loh. Plus ditambah lagi kadang tuh laki juga nggak bisa apa ya, ini kayak kapan-kapan mungkin kita harus undang laki kali ya, jadi biar kita bisa versus nih ibu-ibu dengan versus bapak-bapak. Kayak nyampe rumah berdua, yang ketempelan ibunya, yang laki nyampe rumah kayak duduk terus nonton atau main handphone, kayak halo, Main game. bareng-bareng kan bisa ya. Iya. Itu kadang-kadang yang bikin gue kayak ini laki kerjanya apa sih gitu loh. Tapi kalau gue udah capek banget, gue kayak aduh gue malas ngapa-ngapain lagi. Nah tapi kalau misalnya lagi capek banget nih ya, kan kata lo tadi lo males nih ngapa-ngapain, bahkan kayak ketempelan anak lo aja lo kayak duh gitu kan. Nah tapi di momen itu lo ngerasa kayak gini gak, kayak tapi kalau gue nggak ini ntar gue jadi ibu yang gagal lagi nih buat anak gue, atau kayak yaudahlah, namanya juga kita sekali-kali nggak ngurusin gitu. Iya, apa ya, kalau gua ada sih momen-momen kayak gitu. Karena gini, Grace, pas lo udah capek, terus ini kalau gue balik lagi gini gue udah capek, terus nyampe rumah tiba-tiba ketempelan terus sama anak lo, dan lo akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tuh jadi cranky, dan cranky-nya tuh malah jadi imbasnya malah ke anak. Kayak jadi lu suka marah-marah, marah-marah jadi marah-marahin anak. Nah itu sometimes bikin gue bersalah sih. Kayak aduh harusnya ini bukan kesalahan lu sih, tapi gue malah ngelampiasinnya malah jadi ke lu. Tapi lu ada kayak minta maaf nggak sama Minta Sena? maaf Kayak maaf ya Sena gitu. Minta maaf, kayak
kan kalau udah kayak gitu kadang sometimes tuh gue suka ngebentak. Kayak itu kayak keceplosan aja gitu loh. Nah itu juga part yang Gue tiap hari sih, karena anak gue berantem mulu berdua tiap hari sampai itu kayak part yang pusing bikin gue. gue aduh kasihan lagi nih anak gue yang kena, atau kayak lo Iya, lagi sebel sama laki lo dah, pasti yang kena tuh bakal anak gitu korbannya. Jadi gue kadang kayak aduh maaf ya Sena, tadi mama teriak-teriak, I'm sorry gitu. Sena udah bisa jawab belum? Udah bisa jawab. Dia apa? It's okay mam. Oh gitu. It's okay mama gitu. Oke dia ketawa-ketawa gitu. Cuman kan gitu ya, kayak aduh gimana ya, ternyata tuh ini balik lagi sih, emang nggak ada yang ngajarin untuk menjadi seorang ibu. Itu bener-bener langsung jebret gitu aja gitu loh. Oh gini ternyata rasanya punya anak. Oh gini rasanya punya anak yang kalau ngadepin anak tantrum tuh gimana, itu kan gak ada yang ngajarin, Grace. Iya, tapi lu cukup lama ya kan waktu tuh dapet Sena kan. Jadi mungkin lu kayak ini ya, kayak maksudnya udah sekian lama beradaptasi dengan kehidupan cuma sendiri dan berdua. Tiba-tiba ada anak-anak kan. Nah, kalau gue kan kayak langsung jedar gitu. Nah itu lu gimana, Grace? Maksud gue, kalau gue kan akhirnya ada waktu buat berdua sama laki gue selama kurang lebih 5 tahun. Bisa apa ya, ibaratnya kayak bisa sayang-sayangan, masih bisa pergi-pergi jalan-jalan berdua. Nah lu kan abis nikah, gak lama nikah langsung dikasih anak, yang which is mungkin gue gak tahu ya apakah lu udah ready apa belum gitu-gitunya. Itu gimana, apa yang lu rasain setelah dapat anak, terus anak lo kayak sakit, nangis dan segala macam? Iya, kalau tanya siap apa nggak siap tuh ya nggak ada jawabannya ya. Kayak dulu kan pemikirannya nikah mau dapat anak gitu cepet gitu kan. Tapi kalau tanya siap apa nggak siap, sebenarnya waktu itu belum ada jawabannya sih. Kayak ya kalau dikasih ya udah gitu kan, tapi diusahain gitu. Nah tapi yang lebih gue rasain lebih kepada hilangnya kebersamaan dengan suami gue, yang harusnya bisa gue bangun dulu gitu chemistry-nya kan. Karena transisi ke pacaran ke nikah kan lain ya. Bener. Gitu kan, kayak pacaran cuma sekian persen dari pernikahan, semuanya tuh terkuak gitu dalam hubungan pernikahan kan. Dan yang tadinya harusnya punya momen dulu untuk misalnya untuk kayak mengenal atau apa gitu, ternyata harus kayak kita harus dihadapkan dengan anak yang harus kita urus gitu. Bahkan kayak tiba-tiba COVID itu adjust banget sih dari ngurusin anak zaman COVID, nggak bisa bersosialisasi gitu. Nah ada momen juga kayak di mana gue juga jadi kayak lebih apa namanya, lebih sabar ada, tapi ada juga kayak sering ke-trigger juga, sering banget, apalagi ketika anak gue nih udah mulai gede nih, yang kecil nih kan, dia udah tahu apa namanya, kayak dia juga udah bisa tahu maunya dia apa. Jadi sering berantem. Nah itu kadang-kadang berdua ini yang bikin gue sakit kepala tiap hari. Tapi lo ada momen ini gak sih? Ada momen lo me time berdua gak sama laki lo? Belakangan ini akhirnya ada, karena akhirnya gue ngomong sih sama suami gue kayak kita perlu deh gitu punya momen berdua, nggak mesti yang gimana-gimana. Kayak misal di rumah pun apa namanya, deep talk sebelum tidur gitu juga nggak apa-apa gitu, nggak mesti yang keluar. Tapi basically gue juga bukan orang yang bisa pergi tanpa anak gitu sih. Kayak maksudnya ya bisa, tapi mungkin kayak nggak usah yang lama-lama. Tapi kalau misalnya kayak me time yang sampai kayak harus staycation berdua suami gue itu belum pernah gue coba sih. Gue pernah ajakin, cuman dia tetap juga sama orangnya kayak maunya ada anak-anak gitu. Padahal kan kalau misalkan staycation itu adalah kerempongan yang dibawa keluar dari rumah ya. Iya sih benar. Jadi bukan liburan juga ya. Iya benar. Pindah tidur doang. Ya tapi ada juga sih ya kayak gue ngeliat temen-temen gue gitu kan, kayak nggak suka anak gitu. Ada sih yang kayak gitu juga. Basically sebenarnya gue tuh nggak suka anak loh. Ya kelihatan sih. Gue nggak suka anak kecil kecuali anak gue sendiri. Nah, gitu. Kebanyakan orang tuh begitu tuh. Kayak temen gue juga ada dulu nggak mau nikah gitu ya. Karena takut punya anak, atau kayak dia memilih child free ya karena nggak suka anak. Tapi ternyata pas dia married terus kayak dapet anak, dia juga bilang sih lebih menyukai anak dia sendiri, dia nggak suka anak orang lain. Kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu ya. Iya nggak tahu sih, ada. Iya balik lagi udah termindset mungkin ya kalau anak kecil tuh ribet dalam tanda kutip gitu ya. Karena kan memang tanggung jawab lo sebagai orang yang punya anak, tanggung jawabnya gede banget ya. Lo mau macem-macem nggak bisa, lo pas kepikiran anak lo sendiri.
terus apa namanya lo mau pergi berdua juga agak susah gitu. Bahkan kayak gue aja nih kayak gue sama laki gue tuh juga mau let's say pergi berdua gitu ya, staycation berdua. Gue minta izin lah sama anak gue, boleh nggak kalau mama sama bab pergi berdua, Nggak nginep boleh. gitu berdua. Nggak boleh. Terus dia mikir, atau gini aja, gimana kalau mama, bab, aku sama Enma ikut. Ya terus berduanya kapan dong mama sama bab? Ya nggak berdua, kita ikutan deh. Dia kayak punya planning sendiri. iya. Tetap ya udah, Dia kalau bisa ya. kalau misalnya kamu sama Enma ikut, kita pisah kamar aja gimana. Jadi kalau misalkan malam mama tidur berdua sama bab, kamu berdua sama Enma, gimana? Enggak, gini aja, boys sama boys, girls sama girls. Terus gimana caranya gue? Iya. Ya karena dia belum ngerti juga ya apa esensinya ya kan. Iya kayak gitu-gitu. Cuman ya gue tuh kadang suka gimana ya, suka setelah gue punya anak tuh jadi akhirnya gue merasakan apa ya, satu perubahan pasti. Kedua ini loh kayak ya maaf nih, gue bukan mendiskreditkan orang-orang yang punya anak banyak. Cuma maksud gue kayak wah keren juga sih orang yang pasangan-pasangan ini yang punya anak lebih dari 2, lebih dari 3. Gila, itu mentalnya the best banget sih menurut gue. Gila, gue satu anak aja tuh gak selesai sama mental gue gitu. Apalagi 2, 3, 4 gitu. Terus dengan kerempongan yang di mall pada lari-lari. Wah gila sih itu. Gue kayak salut banget sama orang tua yang punya anak lebih dari 3 tuh. Tapi mungkin nggak semua parenting juga cocok kali, Tik. Mungkin karena kita tuh ngeliatnya karena mungkin parenting kita gini, terus kalau kayak kita terapin ke anak 3 ya mungkin kayak kita stres gitu. Cuman mungkin ada juga yang kayak Jennifer Bahdim yang anak 4 tapi dia kayak olahraga kok masih bisa gitu. Nah itu kan emang ada part-part yang emang mungkin dia suka sama anak-anak. Kedua, cara parentingnya mereka juga bebas gitu. Kalau kita kan mungkin masih ajaran dari orang tua zaman dulu ya. Jadi kayak anak lo main kotor dikit, jangan main kotor. Jadi kitanya juga jadi kebawa stres gitu loh. Anak lo mau explore apa dikit, jangan gitu. Tapi kalau lo di rumah tuh tipikal yang ini gak sih? Tipikal yang ya udah anak lo main aja sendiri gitu. Maksudnya kayak ini kalau gue ya, kalau gue di rumah karena rumah gue seberangnya langsung taman. Jadi tuh gue kalau misalkan gue lagi ngapain gitu di rumah, terus si anak gue mau ke taman, ya udah gue lihat, nggak gue temenin. Tapi kalau ada mobil gitu-gitu, alhamdulillah dia udah paham kalau ada mobil motor ya. Jadi kayak gue bisa lihat dari jauh. Jadi nggak gue temenin ke depan gitu. Lo tipikal orang tua yang kayak gitu atau kayak ya gue harus ikut ke taman gitu nemenin? Enggak, kalau yang gede enggak. Yang gede kadang sampai muter-muter naik sepeda sendiri sampai jatuh berkali-kali gitu. Gue juga udah yang ya udah gitu. Penting gue udah bilang kayak mobil awas sama motor. Tapi kalau yang kecil karena dia tuh ikut main sama kakaknya ya, dan kakaknya udah gede-gede kan teman-teman kakaknya. Jadi kayak perlu diliatin sih, karena kadang ya kecepatan kakaknya segimana dia mau segimana, jadi kayak dia kayak mau ngejar kakaknya gitu. Nah itu tetap gue perhatiin sih kayak gitu. Pokoknya tuh selama gue punya anak, yang paling bikin gue nggak bisa tahan emosional gue adalah ketika anak gue tantrum. Itu gue jadi ikutan tantrum sih. Lo pernah nyubit gak? Enggak, sentil. Kayak gue pernah kayak gitu gak? Dia enggak. Pernah, bukan gitu ya, kayak gini sih, tangan gue udah gini nih. Oh lu gak? Enggak. Untuk gue Enggak sih. Gue kayak dia enggak. Terus semalam. Tapi abis itu lo minta maaf gak? Ya iyalah, gini. Guilty gak lo? Pasti, kalau guilty mah pasti ya. Tapi gini loh, maksudnya kalau kata orang-orang, kalau ibu yang marahin anaknya gak akan ngerasa sakit hati. Karena dia tahu maksudnya mamahku tuh marah karena ini. Tapi kalau udah papahnya yang marah, itu bisa kayak dia inget sih selamanya. Iya sih katanya gitu. Cuman maksudnya gue juga selalu bilang sama suami gue kayak pokoknya kalau habis marah say sorry, udah itu doang. Say sorry. Jadi dia tahu bahwa maminya marah tuh karena sesuatu hal gitu.
Kadang gue bilang mau kulit mama jadi tua gara-gara kalian. Tapi anak lu jawab nggak? Anakku jawab. Jawab enggak mah. Enggak. Anakku jawab enggak. Anak gua enggak. Grace, gimana? Wah. Jadi gue ada momen ya dia tantrum gitu kan, karena nggak mau mandi, dia susah banget disuruh mandi. Dia teriak-teriak, wow, gue jadi ikutan teriak kan. Ya gue udah siap-siap. Berani lawan mama, gue bilang kayak gitu kan. Dia tahu nggak jawab apa? Berani. Terus aja apa? Antara gue bingung mau jawab apa, jadi gue ulangi lagi kata-kata itu karena kan gue bingung ya, gue harus jawab apa nih ketika anak gue ngelawan gitu kan. Oh berani jadi lawan mama, berani. Keluar kamu dari kamar ini, sana kamar mandi. Gue bilang gitu. Ke kamar mandi, gak usah nyalain. Kamu mau hukum, gue begituin akhirnya. Baru dia, gak mau. Iya sih, tapi kan maksudnya gimana ya, kita keras kayak gitu kan biar tapi waras ya. Anak gue gak bisa, dia kayak, lu mau mama kulitnya mama jadi keriput, pasti bakal jawab mau. Dia akan jawab gitu. Tapi gue tunjukin tuh di video di TikTok, nih liat nih, nanti kalau mama keriput kayak gini, jangan mah kayak opung-opung ini, mau kayak opung-opung ini, gue bilang gitu kan. Ada soalnya di TikTok tuh kayak udah opung-opung gitu lah ya, udah kayak mau kayak gini mama nih, kayak opung-opung ini mau gitu. Nggak mau. Kalau lo di posisi gue, terus anak lo ngomong gitu kan, anak lo jawab gitu, mau apa yang lo akan lakukan, coba Grace, gue nanya sama lo deh. Iya, kalau anak gue kadang suka balas senyum gitu kan, misalnya gue mana terus kayak jangan senyum ya, bilang mama lagi marah. terus dia gitu langsung tidur nggak situ, cepetan tidur, madep sana. Iya tapi mau peluk mama, enggak, gue bilang gitu. Terus langsung ya udah ya ma gitu, kayak udah tenang gitu baru deh nempel-nempel. Iya gitu. Kalau udah tenang iya dia ya momen-momen itu kayak bikin gue kayak ya Allah gitu. Iya, kadang gue mau teriak juga salah, tapi kayak kadang gue getok pakai mangkok. Pakai gelas gitu. Duk, gue gituin. Wah, gila. Tapi itu gokil sih, gue kayak langsung aduh, ini anak gue sentil. Tapi abis itu kalau dia udah tenang, dia datang sih ke gue, maaf ya. Iya. Ya pokoknya sebenarnya ada momen-momen yang gue rindukan, kayak waktu gue gak punya anak, dan tapi maksudnya kehadiran mereka itu bukan jadi beban sih, tapi jadi kayak ya udah, memang ya gue nggak ada mereka juga kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Iya, setelah ada mereka, ketika mereka nggak ada tuh jadi kayak setelah berpikir, iya sih kalau nggak ada mereka gue juga kayak gimana gitu. Terus kayak dulu mungkin gue suka baca-baca artikel kayak parenting gitu, tapi ternyata kayak semakin kesini gue semakin mikir ya nggak semua cara parenting itu cocok buat gue gitu. Udah yang gue percaya aja, yang gue iniin gitu, yang gue percayain aja biar anak gue ini sama kayak tetap tumbuh pada koridornya aja gitu. Sama lagi gue juga akhirnya kayak ya udahlah ya, Insya Allah nih. Iya kan. Biar ya yang penting anaknya bisa paham lah ya. Iya, karena kan sebenarnya kayak butuh ibu yang bahagia lah, bukan yang sempurna ya kan. Kalau yang mantap sempurna sekali. Itu siapa ya kan? Hanya milik Allah dan Bunda Doce. Show. Dan Andra and the Backbone ya kan. Gila kalau kita ngomongin parenting tuh emang gak bakal ada habisnya ya. Benar. Gini deh, gimana kalau misalkan besok-besok kali aja nih kita bisa buka ini, Grace, bisa buka cerita-cerita dari para pelanggan kita. Boleh. Jadi biar kita juga ada penambahan materi, terus apa namanya, bisa cerita, bahas lah ya. Iya, bahas pembahasan dari pelanggan-pelanggan kita, kira-kira di rumah tuh parentingnya gimana, atau cara menyiasati kalau misalkan lagi bersalah ke anak-anaknya. Asli. Atau juga kayak mungkin lagi ada orang-orang yang lagi berusaha buat mendapatkan anak tuh gimana. Kita mungkin bisa tampung cerita itu kali, Grace. Benar. Mungkin kita bisa bahas di next episode kali ya. Mungkin kita bahas next episode, kita tanya mereka kira-kira apa nih yang perlu dibahas. Oke? Kalau gitu jangan lupa terus nontonin kita dan dengerin kita di Spotify, YouTube, dan juga di Instagram kita. Follow ya. Bye. Thank you. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.